Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, warahmatullahi Miss. wabarakatuh, Miss. Good morning, student. How are you? Good Morning, morning, Miss. Miss. I'm good. I'm great, How about Miss. you? I'm good, thank you. Baiklah, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Doa dimulai. Doa selesai. Baiklah, siapa sekretarisnya? Saya, Miss. Hari ini hadir semua? Hari ini hadir semua, Miss. Baiklah. Materi kita hari ini adalah procedure text. Ada yang tahu apa itu procedure text? Tidak, Miss. Kalian pernah nggak membuat sesuatu seperti masak nasi, membuat teh, ataupun yang lainnya? Pernah? Pernah, Miss. Pernah, Miss. Itu termasuk dalam procedure text. Next slide, please. Jadi, procedure text is a text that is designed to describe how something is achieved through a sequence of action or step. Jadi, teks procedure adalah teks yang dirancang untuk menggambarkan bagaimana sesuatu dicapai melalui serangkaian tindakan ataupun langkah. Selanjutnya itu, it is explain how people performs different process in a sequence or step. In short, the social function is to describe how something is accomplished through a sequence of action or step. Jadi maksudnya itu menjelaskan bagaimana orang melakukan proses yang berbeda dalam urutan langkah. Singkatnya itu fungsi sosial dari procedure text ini yaitu untuk menggambarkan bagaimana sesuatu melalui serangkaian tindakan atau langkah, bagaimana cara melakukan sesuatu. Jadi teks procedure text ini dia teks yang dibuat, dia itu ada urutan langkahnya. Ada urutan langkah di dalam teks procedure tersebut. Oke, next slide please. Setelah ini kita masuk ke generic structure-nya. Di dalam generic structure-nya ini ada yang namanya goal. Goal ini tujuan ditulisnya itu untuk sebuah instruksi melakukan sesuatu. Jadi di bagian yang pertama itu dalam menulis teks procedure adalah goal yang berisi tujuan. Biasanya itu tujuannya ini terletak pada judul yang menunjukkan tujuan dibuatnya teks tersebut. Contohnya itu macam how to make coffee, how to make tea, how to make cake, dan lain-lain. Baru generic structure yang kedua itu ada namanya material. Material di sini itu adalah bahan dan peralatan yang dibutuhkan untuk melakukan sesuatu. Jadi di bagian yang kedua ini kita itu disuruh menuliskan bahan ataupun material yang menjelaskan bahan-bahan yang dipakai dalam menggunakan atau dalam membuat sesuatu di dalam prosedur teks. Contohnya itu misalnya ketika kita membuat kopi, bahan apa aja yang kita pakai? Ada air panas, kopi, gula. Itu termasuk dalam goal atau material. Yang generic structure selanjutnya itu ada namanya step, langkah-langkah yang dibutuhkan untuk menyelesaikan suatu prosedur. Jadi step ini adalah langkah urutan dari awal hingga akhir dalam pembuatan sesuatu di dalam prosedur teks. Contohnya, misalnya ketika kita ingin membuat kopi, pertama itu contohnya gini. Pertama, tuangkan kopi ke dalam gelas.
Nah, setelah dituangkan kopi ke dalam gelas, maka tuangkan air panas 200 ml misalnya. Setelah itu, setelah dituangkan air panas, tambahkan gula 1 sendok makan, 1 sendok teh atau sesuai ukuran yang kita sukai. Setelah itu, setelah dituang, aduk kopi tersebut hingga gulanya larut dan kopi siap dihidangkan. Nah, itu termasuk dalam namanya step atau langkah-langkah yang dibutuhkan dalam menyelesaikan suatu prosedur. Sampai di sini, apakah paham? Dapat dimengerti? Paham, Miss. Oke, selanjutnya. Next slide. Selanjutnya di sini ada language features of procedure text atau bahasa dalam procedure text. Biasanya ini use simple present tense atau menggunakan simple present tense. Seperti contohnya itu put, blend, for, it, is, dan lain-lain. Dan yang kedua itu ada namanya use imperative. Contohnya itu brew a cup of coffee. Selanjutnya put the ice cube in the blender dan lain-lain. Yang ketiga itu ada namanya use of action verb. Di sini itu contohnya ada namanya brew, put, pour, add, dan lain sebagainya. Dan yang keempat ini ada namanya use of numbering of connective of sequence. Di sini itu contohnya itu ada first, second, then, after that, next, finally, dan lain-lain. Selanjutnya ada namanya use of adverbal phrase. Contohnya itu for 5 minutes. Oke, sampai di sini paham? Paham, Miss. Oke, next slide. Di sini itu ada contoh dari procedure text. Contohnya, ini ada contoh yang pertama. Ini contohnya how to make fruit ice. Di sini how to make fruit ice ini adalah sebagai goal atau tujuannya. Tujuan dari procedure text. Selanjutnya, di situ ada namanya material. Materialnya ada mango, avocado, sugar water, milk, ice, apple, strawberry, wine, sama jackfruit. Selanjutnya di sini ada namanya step. Step yang pertama di sini, first, cut the fruit around or dice, then extracting the flesh of a melon. Next, put in serving glass that have been cut around bits or dice. Then, to taste for the sugar water, put ice cube and put milk on ice fruit. And the last, put the decoration on the glass with a bit of strawberry on it. Di sini lengkap dapat kita lihat lengkap strukturnya, ada namanya tujuannya, materialnya, dan stepnya. Contoh selanjutnya ada yang mau bacakan? Coba bacakan. Saya, Miss. Silahkan, Fitri. How to make sandwich. Materials: 2 slices of bread, cheddar cheese, tomato sauce, mayonnaise, tomatoes, lettuce leaf. Steps: first, place a slice of bread on the plate. Second,
Put the tomato sauce. Third, add salad, sliced tomatoes, cheddar cheese, mayonnaise, tomato sauce. After that, add lettuce leaves. Then put a slice of bread on the top and finally serve it. Oke, terima kasih Fitri. Untuk contoh selanjutnya lagi, ada yang mau membacakan? Saya, Miss. Silahkan, Rahma. How to make a pencil box. What you need: an empty plastic bottle of water, a sharp cutter, a piece of white of colorful paper, some glue, some paint. Steps. The first, wash the plastic bottle and make sure it has been cleaned when you use it. The second, cut the bottle into two halves. And the third, wrap the bottle with a piece of colorful paper. Fourth, if you use white paper, use a pen to color it. And the last one, now your pencil box is ready to use. Thank you, Miss. You're welcome. Thank you ya, Rahma. Selanjutnya di sini ada contoh soal. Ini adalah procedure text-nya. Langsung ke soalnya. Next slide. Di sini ada soal nomor 1. Ada yang mau menjawab? Nih, for how many people can the cake be served? Ada yang bisa jawab? Jawabannya B. Atau ada 5. Di situ kan ada 5 step untuk menyelesaikan dari prosedur teksnya kan? Jawabannya B. Selanjutnya soal nomor 2. Ada yang bisa jawab? Saya, Miss. Silahkan Fitri. Number 2, the text above is colored. The answer is D, procedure. Iya, betul. Terima kasih. Yang nomor 3, yang terakhir. Ada yang bisa Miss. menjawab? Nih. Oke, silahkan. Number 3, the goal of the text above is to tell about B, Miss, how to make cheesecake. How to make cheesecake. Betul sekali jawabannya. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan kembali? Tidak ada, Miss. Untuk kalian, dan ini dikumpul waktunya 2 hari. Dan soalnya itu dari tadi kan kita membuat contohnya itu mencari generic structure-nya. Contoh 1, 2, dan 3 tadi mencari generic structure-nya. Nah, untuk soalnya itu adalah language feature of procedure text. Jadi di contoh 1, 2, dan 3 coba diidentifikasi mana language feature of procedure text. Paham? Paham, Miss. Dan soalnya ini dikumpul ke WA group. Dikumpul melalui di WA group saja, nggak apa-apa. Oke. Sebelum menutup pertemuan hari ini, ada yang bisa menyimpulkan materi untuk hari ini? Saya, Miss. Silahkan. Oke. Pada hari ini materi kita yaitu prosedur text, yaitu dimaksud dengan langkah-langkah dalam membuat sesuatu seperti cake, teh, kopi. Yang strukturnya itu ada goals, materials, and step.
I think that's all, Miss. Oke, thank you Fitri, betul sekali. Baiklah, sampai di sini saja pembelajaran kita hari ini. Thank you very much. Thank you for your participation. Mohon maaf bila ada kata-kata yang salah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, Miss. See you next time.